Gue pikir Malaysia tuh kayak negara yang ya udah biasa aja gitu, nggak semaju itu. Kayak misalnya kalau kita ke kemana ya, ke Semarang kali ya, Semarang atau kemana gitu. Ternyata Kuala Lumpur tuh ya begitulah. Jangan kaget kalau teman-teman nanti pertama kali ke KL melihat yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram. Ini banyak banget yang request ya. Nah, kali ini kita melihat bagaimana pemuda-pemuda Malaysia ini mengomentari tentang Malaysia. Kok bisa gitu kan? Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys. Let's go. Pertama kali ke Kuala Lumpur, apa yang bikin kaget pas pertama kali ke KL? Pertama kali ke Kuala Lumpur yang bikin kaget adalah banyak sekali gedung-gedung tinggi di sana. Wah. Dan juga mungkin sangat modern kali ya. Kelihatan bedanya gitu kalau di Indo. Dan Gede juga banget transportasi juga banyak banget itu yang kayak bikin kaget gitu, kayak apa ya? Ya macam kereta tapi banyak berbagai jenis gitu. Bus, terus taksi juga berbagai jenis gitu. Itu yang bikin kaget. Oh iya benar-benar. Terus makanannya juga kayak apa ya? Ya mungkin kayak percampuran ras juga dan juga budaya. Jadi banyak banget makanan yang emang unik gitu. Dan rasanya juga gitu. Makanan itu kayak unik-unik gitu. Yang emang yang nggak ada di Indo dan ada di Malaysia, dan di Malaysia tuh banyak orang-orang yang emang makanan khasnya gitu. Kayak nasi kandar. Terus kasih lemak yang emang kayak di Filipina ada, tapi ada di Malaysia yang langsung ada gitu kan. Itu yang bikin unik gitu, bikin kaget. Dan harga Lebih murah? lebih murah. Wow. Kalau dari gue sih, gue yang bikin kaget pas pertama kali ke Kuala Lumpur, gue ngelihat airportnya beda jauh. Maksudnya apa ya? Gue pikir Malaysia tuh kayak negara yang ya udah biasa aja gitu, nggak semaju itu. Kayak misalnya kalau kita ke kemana ya, ke Semarang kali ya, Semarang atau kemana gitu. Ternyata Kuala Lumpur tuh udah sangat maju gitu. Dan kalau dilihat dari segi kerapian, culture, orang-orangnya gitu, memang masih banyak ya kalau kita ke sana tuh ya kayak ngelihat orang Indo gitu loh. Terutama ngelihat banyak yang berkerudung. Beda kalau ke negara lain tuh dikit lah yang berkerudungnya. Kalau di Malaysia tuh kan mayoritas hampir Muslim ya. mayoritasnya Muslim. Nah itu tapi kalau di beda lah gitu tingkat ke alayannya ya. Kayak misalnya dari segi, ini subjektif sih, tapi dari segi misalnya transport tuh rapi ya. Pas masuk mereka bisa ngantri, nggak yang beda lah pokoknya. Kalau misalnya kita lagi flight nih dari negara luar ke Indonesia, terus banyakan orang Indonesia, kayak susah gitu disuruh ngantri tuh. Pasti akan ada dua baris, akan ada orang yang ngobrol satu sama lain, bahkan ada yang nyelak gitu. Nah kalau di Kuala Lumpur pertama kali nggak kayak gitu. Dari segi cuaca sih sama-sama aja. Dari segi keramaian, crowd, kayaknya sama-sama aja. Tapi di sana lebih rame tentunya dengan kita ngelihat banyak bule sih. Oh itu juga bule. Jadi kayaknya bule tuh suka banget tinggal di Kuala Lumpur gitu. Ya mungkin karena orang-orangnya jago bahasa Inggris. Terus ya udah gitu, kayaknya orangnya lumayan open ya sama berbagai ras dan suku. Jadi bakal banyak tuh orang-orang bule, orang-orang India dan lain sebagainya yang kita menganggap mungkin dia warga Kuala Lumpur padahal bukan. Atau kita menganggapnya dia turis padahal bisa bahasa Malaysia gitu. Itu juga banyak. Ya jadi ya begitulah, jangan kaget kalau teman-teman nanti pertama kali ke KL melihat yang seperti itu. Banyak kok perantauan gitu yang ngumpul di sana. Karena penduduk aslinya sih dikit ya. Cuma berapa? Total Malaysia tuh 30 juta kan. Sementara di Jakarta aja udah ada 10 juta. Jadi kayak ya lumayan jomplang sih. Di Jawa aja ada 270 juta orang. Nah, jadi ya kurang lebih seperti itulah banyaknya sama turis. Lihat guys, di sini banyak betul mobil-mobil besar. Kalau di Indonesia jarang pula mobil-mobil besar, di sini di samping aja mobil-mobil besar. Astaga besarnya itu gedungnya guys.
Besar betul gedungnya itu Wow. guys. Astaga guys, ada mobil di dalam TV. Ih, kagetnya aku tuh nah guys. Ada mobil di dalam TV, ngerinya. Muah, muah. Dan aku juga baru tahu kalau ada kereta api di atas jalan guys. Astaga guys, aku baru tahu di Malaysia ada sungainya juga guys. Kukira tidak ada guys. Astaga guys, ini pertama kalinya aku lihat gedung tapi dia ada pohon-pohon di dalam kamarnya guys. Nah nyangkanya aku pada di Malaysia ada menara besar betul guys. Dua lagi kembar guys. Di tempatmu apa namanya guys? Kalau di tempatku namanya menara guys. Di tempat kalian apa namanya guys? Lihat guys di belakangku guys besarnya. Astaga guys, aku baru tahu juga kalau di Malaysia di gedungnya ada layar-layarnya kayak gitu kayak di TV-TV guys. Ternyata ada gedung di dalam TV guys. Ini dia Papiliong guys. Di tempatmu apa namanya guys? Mabul Island sempurna. Mana nih? Baru tahu loh aku ini yang ini guys. Wow, cantik banget ini. Kak kalau kapal lewat itu loh guys ya. Keren ini, asli keren banget ya guys ya. Ini 3 perbedaan yang aku lihat dari Indonesia dan Malaysia. Oke, Jadi saat apa ini tuh? saya sedang berada di negeri jiran Malaysia untuk lawatan sekejap saja. Kuala Lumpur nampak serupa dengan Jakarta, tapi betulnya tak sepenuhnya sama. Yang pertama, mobil nasional. Dari Proton sampai Perodua seperti di belakangku ini, kedua mobil nasional ini banyak berkeliaran di jalanan Malaysia. Ini tak lepas dari dorongan Perdana Menteri legendaris Malaysia, Tun Mahathir Mohamad, yang menginginkan Malaysia punya mobil nasional sendiri. Indonesia juga dulu punya Timur dan Bimantara ya. Yang kedua, ada banyak orang India Malaysia di sini, terutama orang Tamil yang berasal dari India Selatan. Aku nggak tahu pasti sejarahnya, mungkin karena India dan Malaysia dulu sama-sama jajahan Inggris. Ini bisa dilihat dari banyaknya arsitektur bergaya India di sini, contohnya kuil Hindu di belakangku ini. Yang ketiga, orang Tionghoa di Malaysia masih fasih berbahasa Mandarin dan juga bahasa daerahnya dari Tiongkok. Kalau orang Tionghoa Indonesia, mungkin yang di Sumatera dan Kalimantan masih bisa berbahasa Mandarin, Oh, gitu. tapi kalau yang di Pulau Jawa, justru jagonya bahasa Jawa dan bahasa Sunda ya. Betul. Kira-kira apalagi ya perbedaannya? Share di kolom komentar ya. Alright guys, udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, bagaimana anak-anak muda daripada Indonesia culture shock ketika berada di Malaysia. Seperti itu ya teman-teman sekalian, dan kita bisa melihat bagaimana juga ya kan komentar-komentar daripada mereka, semua positif tentang pengalaman pertamanya ketika ke Malaysia. Wow, yang paling saya ingat sih maksudnya tentang bahwasanya di sana itu ya hampir sama dengan Jakarta tapi berbeda sedikit gitu. Gedungnya tinggi-tinggi ya kan. Terus juga istilahnya banyak orang yang berjilbab seperti itu, dan lebih antri, lebih tertib dalam antrian seperti itu ya guys ya. Dan itu mungkin bisa kita contoh juga sebagai masyarakat Indonesia yang melihat sekarang itu bagaimana supaya istilahnya kita bisa meniru kebaikan-kebaikan yang ada di sana juga. Dan juga ya guys ya, kita memberikan contoh yang baik supaya mereka juga bisa meniru kita, kan seperti itu ya kan. Intinya yang baik ya saling tukar menukar lah ya kan. Kalau kejelekan buang saja, seperti itu ya guys ya. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.